Apa yang sedang dilakukan oleh misionaris dan orang asing kepada warga negara Indonesia, orang Irian harus tetap bodoh, tetap miskin, tetap tertinggal. Supaya mereka keliling pulau ini untuk mencari kekayaan. Tujuan kekayaan itu agar suatu saat mereka mempengaruhi orang-orang di Irian supaya memisahkan diri dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak saja mereka dikasih minum agar pikiran mereka dikasih kotor dengan bahasa-bahasa provokasi. Ada ibu-ibu kita di sana yang melahirkan. Itu melahirkan di bawah pohon seperti kanguru. Bayinya keluar, dia angkat, dipotong antara ari dengan anaknya dengan menggunakan batu yang tajam. Setelah itu dia menyusui, mempersembahkan air susu sebelah kanan untuk anaknya, sementara air susu sebelah kiri untuk binatang yang bernama babi. Ini manusia, ini binatang. Ini kalau sampai 66 tahun Indonesia merdeka, presiden tidak merubah hal ini, dosanya besar. Ketua MPR, ketua DPR semua dosanya besar, gubernur, menteri dosanya besar. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami 1 minggu pertama itu tidak berdakwah. Ingin mempelajari kenapa mereka seperti itu, kenapa mereka menjadi buas di negeri ini. Ternyata mereka semua adalah latar belakang diajar oleh misionaris di negeri itu. Akhirnya saya mengambil keputusan, minggu yang kedua hari pertama mulai berdakwah. Saya mengajak salah satu kepala suku besarnya, kami bawa dia ke sungai. Begitu sampai ke sungai saya bilang, "Bapak, kotekanya dilepas dulu." Kotekanya dia buka selesai, saya bilang, "Ayo kita loncat sama-sama masuk di sungai ini." Beliau ikut saya loncat bersama 19 orang, jadi kami 21 orang tambah dia. Begitu loncat masuk dalam sungai selesai naik, saya bilang, "Bapak, ini sabun. Ikuti apa yang kami lakukan di depan." Saya gosok sabun di sebelah kanan, beliau ikut gosok sabun di sebelah kanan. Saya gosok sabun di sebelah kiri, dia ikut gosok sabun di sebelah kiri. Begitu kami gosok sabun di badan semua, dia ikut gosok sabun di badan. Sesudah itu saya kasih dia sampo. Saya bilang, "Bapak, ini siram di rambut." Begitu kami kasih naik sampo di rambut, dia ikut gosok sampo di rambut. Rambut kami orang Irian itu kalau belum kena air dengan sampo, itu rambut tenang-tenang saja. Begitu kena sampo dengan air, rambut kepala suku yang tadi dia tenang itu dia berkembang kayak bunga yang sedang mekar. Sehingga busa sampo itu makin tinggi. Karena makin tinggi busa sampo, jatuh kena di hidung kepala suku. Dia mencium harum dari sampo itu, langsung pergi, tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mulai berteriak, "Bapak kepala suku, harus disiram dengan air." Beliau menjawab, "Tidak anak, ini wangi." Rupanya selama ini baru pertama mencium bau harum. Alhamdulillah, kepala suku ini 6 hari berturut-turut mandi, tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke-6, begitu dia datang, ketika dia lepas, loncat masuk dalam sungai, gosok sampo, gosok sabun, kotekanya dia pakai dan dia jalan, kita lihat kayak kuntilanak ini, busa berjalan. Kena matahari, kena angin sehingga busa tadi kering di badan, busa sampo kering di rambut. Kepala suku ini pergi ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Kecapean, jam 2 siang dia pulang ke rumah. Perjalanan kembali ke rumah itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan menjadi rahmat. Kena di tubuh badannya, busa sampo yang tadi kering, busa sabun yang tadi kering muncul kembali. Kepala suku itu menggosok-gosok sampai busa sampo hilang, busa sabun hilang. Di sana Allah mengganti dengan kesegaran jasmani. Kepala suku ini sampai ke rumah, tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Pagi-pagi kami datang. Begitu kami datang, saya langsung bilang, "Apa kabar Bapak kepala suku?" Beliau langsung menjawab, "Anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan.
Karena Bapak kemarin dimandikan oleh Tuhan Sang Pencipta sehingga Bapak tidur menjadi enak. Karena selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam.